Ya mendingan nyerah aja dah daripada digebukin. Mending kalau cuma digebukin. Nyambung apa yang saya sampaikan, ini kan jauh dari manfaat nih, ngeprank ngasih sembako atau isi sampah. Itu kan konten sampah. Jadi bilang konten sampah tuh gitu. Itu nyakitin orang. Tadi saya bilang makanya mendingan yang sempat viral dulu, ada satu konten, saya lupa channelnya siapa. Jadi dia kerjaannya tiap hari cuma nemuin orang gila. Dan itu subscribernya wah parah, itu udah hampir 1,5 juta. Tiap hari cuma nemuin orang gila, dikasih makan, diajak ngobrol, ya nyambung cakep, nggak nyambungnya malah itu yang dicari orang kan. Tapi ada happy ending gitu loh, dikasih baju, diajak ke mall, diajak makan di warteg. Bahkan ada satu orang gila yang nggak ketemu, dia namanya orang gila, dia nggak tahu kan bapak emaknya di mana, dianterin sampai ketemu keluarganya dan keluarga seneng banget. Itu bermanfaat. Jadi maksud saya sekarang nih jangan visinya, jangan cuman gimana caranya menyuguhkan satu konten, tapi di dalamnya juga harus mencerahkan lah. Sekecil apapun kebaikan itu kan ada pahala gitu loh. Jadi memang gini, keindahan itu, unsur keindahan dalam konten ini secara teori Islam ya, menyuguhkan konten itu kan harus indah ya, ada nilai estetika, nilai keindahan yang harus disuguhkan di situ. Walaupun nggak terlalu ngefek lah di YouTube. YouTube yang penting kan materi, konten. Mau cahayanya terang kayak mau gelap, itu bisa viral cuman gara-gara ya nggak usah jauh-jauh deh. Kemarin awal COVID-19 itu yang komika yang viral siapa namanya? Bintang Emon. Bintang Emon tuh kan posisi handphonenya cuman potret, terus backgroundnya cuman tangga-tangga gitu. Tapi karena materinya masuk dan viral, bahkan sempet bikin podcast sama Deddy Corbuzier juga, dan itu trending lagi. Sempet 4 hari trending di YouTube. Nah, dia kan menyampaikan sesuatu yang estetikanya nggak seberapa lah, nggak ada lighting gitu kan, nggak ada pakai sound yang gimana, enggak, tapi bagus, mencerahkan dan bukan sampah. Nah maksud saya keindahan, estetika itu unsurnya dua, satu ilmu, dua adab. Ilmu itu mencerdaskan, mencerahkan. Gimana obrolan ringan sih obrolannya bisa ditangkap semua level masyarakat lah, dari anak muda terutama ya, dari orang sepuh yang nonton itu ketangkep. Jadi menurut saya sekarang, mohon maaf lahir batin, ya ketika menyampaikan dakwah dengan dalil itu bagus, dan itu udah segmented banget kayak Ustadz Abdul Somad kan, mereka udah punya jamaah, Ustadz Dasar Latif, Ustadz Hanan Ataki gitu. Nah gimana kita nyari warna yang beda yang belum disentuh sama orang, ringan tapi mendidik, mencerahkan, dan ngarahin orang untuk banyak berbuat baik. Dan bukan perilaku yang kayak kemarin tuh. Enggak banget. Itu ilmunya nggak ada, adabnya nggak ada. Jadi komponennya dua, satu ilmu, dua adab. Karena ada orang yang mencerahkan tapi nggak punya adab. Yang parah tuh waktu ada yang ngelecehin cover lagu Siti Aisyah, istri Rasulullah. Itu yang di Medan, komika kalau nggak salah. Saya lupa namanya siapa, itu yang dia sampai pakai celana dalam doang kan, kayak daleman doang. Itu nggak ada ilmu, nggak ada adab. Harus ada sanksi sebenarnya dari, cuma saya nggak tahu ya KPI sekarang udah masuk ke ranah digital apa belum. Artinya nggak cuma media televisi biasa gitu. Harusnya memang mereka bisa masuk, dan masalahnya satu lagi adalah bagaimana konten-konten yang seperti itu orang nggak cuma minta maaf. Akhirnya sekarang banyak banget ulang lagi. Harus ada sanksi gitu, sanksi yang bikin jerak. Entah apapun bentuknya, ya misalnya nih harus ada sanksi digital. Sanksi digital maksudnya gini, udah konten dia dinonaktifin setahun sama YouTube. Tentunya kan YouTube kepanjangan tangan Indonesia kan, nonaktifin setahun. Jadi dia bikin channel apapun, selama ID-nya sama nggak bisa masuk, kayak gitu-gitu. Ya mendingan nyerah aja dah daripada digebukin. Mending kalau cuma digebukin, kalau mati kan itu yang ribet. Kalau cuma ditangkap minta maaf masih ada kesempatan hidup, kayak yang udah-udah.
ya minta maaf melalui digital juga, melalui channel pribadi atau Instagram pribadi. Tapi ya tadi harusnya bisa jadi pelajaran buat para YouTubers lain supaya nggak bikin konten-konten sampah yang justru nggak ada ilmu dan adab, bahkan nyakitin perasaan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah. Tadi pada waktu sahur, saya itu tidak sengaja lihat handphone dan lihat beranda-beranda di YouTube dan juga di Facebook. Bahkan ada yang memberitahukan secara langsung bahwasanya ada seorang YouTuber yang katanya asal Bandung. Nah, ini saya juga lagi buka komputer nih. Namanya itu Ferdian Paleka. Jadi dia ini membuat sebuah masalah di mana sekarang warga di Indonesia ini sudah terlalu banyak disibukkan dengan berbagai masalah, di mana orang-orang yang di kota nggak bisa mudik di masa-masa menuju Idul Fitri ini, saudara. Lalu sekarang ada PSBB yang sudah diberlakukan di setiap daerah. Sebelumnya lagi masa lockdown dan juga yang lainnya. Namun ini kurang ajarnya ini orang. Jadi ketika saya lihat, saya tidak kenal gitu dengan orang yang membuat sebuah konten sampah ini. Jadi YouTuber ini ketika saya lihat, dan sebelumnya tadi saya membahas bahwasanya di beranda saya melihat video tentang dia dan banyak kalangan yang membahas tentang dia. Bahkan berita-beritanya sudah ada di TV-TV nasional. Lalu saya juga melihat salah satu artis papan atas seperti Anji juga membahas orang yang selalu bikin konten sampah ini, saudara. Sekelas Anji yang mungkin menurut saya mungkin ini dia itu mungkin malas gitu harus membahas orang semacam begini, tapi karena saking enaknya, dan saya yakin orang-orang yang punya otak waras pasti enak dengan orang semacam ini. Bahkan saya ketika tadi sahur saya hampir muntah melihat wajahnya, melihat konten-kontennya, dan mendengar bacotnya, saudara. Itu saya sampai muntah. Jadi saya harap kepada seluruh sedayana, jika melihat tentang dia, si Ferdian Paleka ini, tolong kalau bisa karena kita terus umat Islam ya, yang sedang puasa, tolong jangan sampai puasa Anda ini jadi bermasalah gitu karena Anda muntah berlebihan karena melihat orang yang muka, konten dan sebagainya itu penuh dengan sampah. Permasalahan apa? Jadi si Ferdian Paleka ini yang sekarang sedang diburu oleh polisi, diburu oleh masyarakat. Ketika saya melihat akun YouTube-nya itu memang konten-kontennya itu penuh dengan sampah sekali. Itu penuh dengan sampah. Jadi dia ini sering sekali membuat sebuah konten-konten seperti urusan-urusan PSK dan segala yang lainnya. Bahkan yang sekarang yang sangat parah di masa-masa sekarang Indonesia, warga Indonesia sedang kesusahan, dia ini membuat sebuah prank, membagi-bagikan bantuan yang ternyata di dalamnya itu diisi oleh sampah. Bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. Dadah. Bila subhanahu wa ta'ala min dzalik. Bahkan ada beberapa yang menjadi korbannya itu sudah melapor ke kepolisian di Bandung. Nemu yang kayak gini lagi. Dilanjut aja, jalur hukum aja. Sampah gitu. Bahkan saya melihat juga berita-berita bahwasannya ini si orang yang selalu membuat konten sampah ini sedang diburu oleh warga, bahkan digeruduk oleh warga. Dan saya juga melihat beberapa video ada temannya yang mungkin bareng-bareng sama dia membuat konten-konten sampah ini, ada yang sudah menyerahkan diri ke kepolisian, dan juga ada ini saya melihat video nih di salah satu situs bahwasanya salah satu temannya itu sampai digebukin warga, bahkan sampai dipukul oleh kunci Inggris. Tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa pasang videonya, tapi saya bisa lihat videonya, dan untuk seluruh saudara silakan bisa lihat aja di YouTube atau apa pasti ada, karena kalau saya pasang itu kekerasan, ntar akun saya bisa bermasalah, saudara. Jadi admin, sekali lagi tolong kepada admin, kalau nanti yang editnya admin bukan saya pribadi, tolong itu video-video yang berbentuk kekerasan jangan dipasang di sini. Adapun jika saudara-saudara yang penasaran ingin melihat, silakan bisa dilihat di YouTube yang lainnya. Gitu. Tentang salah satu temannya si Ferdian ini digeruduk warga, dipukul oleh warga, bahkan sampai dipukul oleh kunci Inggris, saudara. Bahkan salah satu temannya juga ada yang sudah menyerahkan diri ke kepolisian. Dan yang paling sangat saya bikin pengen muntah lagi, apalagi sedang sahur gitu. Jadi beberapa selang waktu dia ini di akun Instagramnya itu membuat sebuah pernyataan minta maaf. Namun yang sayangnya permintaan maafnya dikatakan oleh dia sendiri bahwasanya itu adalah bohong. Saya pribadi meminta maaf atas perlakuan saya
Manusia mana yang tidak akan enak melihat macam model begini, saudara? Naudzubillah summa naudzubillah, amit-amit jabang bayi, amit-amit naudzubillah min dzalik ya. Mohon maaf kalau Anda semua, kalau bisa ini perbanyak istighbar kalau melihat muka dia dan mendengar bacot dia. Perbanyak istighbar. Apalagi kita sedang puasa, takutnya puasa Anda bermasalah karena Anda sampai muntah-muntah kalau melihat konten-kontennya dan melihat mukanya dan juga bacotnya, saudara. Nah, jadi ketika saya melihat ini, saya juga sebenarnya malas untuk membahas orang-orang yang bikin konten sampah seperti ini. Tapi kalau tidak ada edukasi, tidak ada pembelajaran terkhusus untuk kalangan milenial, ini bisa bahaya, saudara. Jadi saya berharap terkhusus kepada kalangan milenial, jika kalian ingin berprestasi, tidak perlu kalian membuat sebuah kontroversi. Lurus apapun yang kalian mampu, apapun yang kalian lakukan, selagi itu positif, silahkan kalian kembangkan. Anda yang ahli dalam urusan seni, melukislah atau apalah, silakan buat karya-karya yang luar biasa. Buat bangga orang tua Anda, buat bangga bangsa Anda, negara Anda, Indonesia tercinta. Ya, kalian yang ada di ranah agama apalagi, sampaikan dalam rangka watawasobil haq watawasobil shobr, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan dan mencegah kebatilan, saudara. Jangan ingin terkenal ataupun membuat sebuah prestasi dengan jalan sampah seperti ini. Dan saya berharap sekali lagi mohon kepada Anda semua, jika Anda melihat silahkan, saya mungkin hanya akan pasang sedikit-sedikit karena ini takutnya bermasalah nanti akun saya. Karena emang kalau saya bahas akun bermasalah seperti ini, takutnya akun yang membahasnya juga jadi bermasalah. Jadi silakan kalian bisa dilihat di akun YouTube-nya itu namanya Ferdian Paleka gitu. Bahkan saya kalau bisa namanya itu, saya enak juga kalau cuman bilang nama Ferdian Paleka, harusnya pakai embel-embel gitu. Embel-embel yang pantas untuk orang-orang semacam begini yang suka bikin konten sampah seperti ini, saudara. Sekali lagi untuk kalangan milenial, hukumnya untuk semuanya, tolong hati-hati dengan orang semacam ini. Orang semacam ini bukanlah orang yang bermanfaat untuk bangsa, apalagi untuk agama, saudara. Bangsa Indonesia tidak membutuhkan orang-orang semacam ini. Yang apa yang ia lakukan adalah bernilai sampah. Ini sangat luar biasa di mana orang sedang membutuhkan bantuan. Orang-orang banyak yang kesusahan gara-gara wabah ini, dia malah membagi-bagikan sebuah bantuan yang ternyata isinya diisi oleh sampah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini benar-benar sangat kurang ajar. Dan untuk Anda si Ferdian Paleka dan yang sekarang sedang sembunyi, yang sekarang sedang dikejar-kejar oleh polisi dan juga warga, saya berharap lebih baik Anda menyerahkan diri ke kepolisian. Karena kalau aja ada orang yang menemukan Anda, dan saya yakin semua orang yang otaknya waras, terkecuali otak-otak yang tidak waras seperti Anda, saya yakin kalau ketemu dengan Anda, bonyok muka Anda habis gitu. Dan bahkan saya pribadi pun kalau melihat Anda, saya tidak tahu. Saya tidak tahu nasib Anda itu akan seperti apa gitu. Karena orang-orang semacam Anda ini, itu enak banget gitu buat latihan orang-orang seperti kami. Itu enak banget kalau muka-muka model Anda ini dibuat latihan. Tangan-tangan kami yang memang sudah gatal gitu melihat keadaan situasi kondisi seperti ini. Apalagi ada orang yang memancing kemarahan di masa-masa orang sedang kesusahan seperti ini. Warga Indonesia yang sedang kesusahan. Oleh karena itu lebih baik Anda ini segera menyerahkan diri. Ataupun siapapun Anda, saya berharap masyarakat yang melihat video ini, siapapun Anda, saya yakin kalian walaupun mengenal secara langsung ataupun tidak mengenal secara langsung, karena kalian melihat kontennya, mukanya yang sekarang sedang menjadi buruan oleh semua orang, lebih baik segera Anda laporkan ke pihak berwajib. Dan perlu Anda ingat, jadi untuk kalangan milenial pada khususnya juga, saya tambahin poinnya. Sekali lagi, jika Anda ingin berprestasi, buatlah sesuatu yang positif, jangan hal-hal kontroversi seperti ini. Apalagi ini merugikan orang lain. Ini terkena bisa pidana kasus IT, dan ancaman pidananya itu adalah 4 tahun penjara atau denda 750 juta rupiah. Dan saya justru berharap sebelum dia dipenjara dan juga didenda, ataupun salah satu di antaranya, saya berharap ada orang-orang yang menghukum orang-orang semacam begini. Karena biasanya kebanyakan, saya bukan mendahului Allah, saya tidak tahu kedepannya, tapi ini kalau membaca situasi kondisi menurut ilmu kejiwaan atau psikologi, orang-orang semacam ini tidak akan kapok. Bahkan di masa-masa dia sedang dicari, ada video menyebar permintaan maafnya padahal bohong, dia katakan seperti itu. Tapi saya garisbawahi walau alam apakah ini video baru atau video-video sebelumnya, karena mungkin dia sudah banyak membuat kasus, akhirnya ada video yang sama melakukan permintaan maaf, padahal itu permintaan maaf pada kasus apa, tapi dikaitkan pada kasus permasalahan ini, saya tidak tahu. Tapi kalau seandainya video itu benar untuk permintaan maaf yang ngeprank lagi, dalam hal ini, dalam kasus ini orang benar-benar sudah kurang ajar. Jadi saya berharap juga kepada seluruh saudara yang melihat atau menemukan orang ini, justru saya berharap sebelum dia pulang
atau sebelum dia diantarkan ke kepolisian, ada sesuatu yang diberikan oleh kalian sebagai efek jerak kepada orang-orang semacam ini. Silahkan kalian berikan kenang-kenangan di pipinya, di matanya, atau apapun yang ingin kalian hilangkan atau ingin kalian bikin sesuatu yang berbeda dari mukanya, dari apapun yang ada di dalam dirinya, yang otaknya itu penuh dengan sampah karena selalu dia bikin konten-konten sampah, saudara. Semoga bermanfaat, semoga bermaslahat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi, hindari orang-orang semacam ini, orang-orang yang sangat tidak dibutuhkan oleh bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya prank? Jadi hukumnya prank itu satu, kalau sampai menakuti atau kalau sampai merusak harga diri dan kehormatan, maka itu hukumnya haram. Merusak harga diri jelas haram, nggak usah kita bahas lagi. Menakut-nakuti orang itu hukumnya haram. Dalilnya apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yurawi anna musliman." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai menakut-nakuti orang muslim yang lainnya. Makanya dikatakan dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin, diharamkan seseorang itu nakut-nakuti muslim, baik ataupun selain orang muslim, sekalipun niatnya itu bercanda. Misalkan ngambil barangnya, ngambil barang seorang itu ketakutan, jangan-jangan barang saya itu hilang. Atau misalkan orang itu nakut-nakutin dengan cara yang lainnya, itu hukumnya haram sekalipun niatnya hanya bercanda. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, itu ada orang yang bawa barang, ketika orang itu sholat, lah itu barangnya disembunyikan, diumpetin. Ketika dia nyari barangnya ada yang ketawa, langsung Nabi ketika itu marah. Nggak halal ini, nggak boleh ini. Kalau sampai nakut-nakutin menggoda orang muslim dengan cara yang seperti itu. Makanya jangan sampai terjadi ya.